Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana melakukan konfigurasi remote server. Jadi nantinya server dapat diakses oleh klien dengan menggunakan aplikasi PuTTY Configuration. Yang biasanya server diakses langsung pada aplikasi VirtualBox. Di video sekarang, kita bisa mengakses server lewat klien. Jadi tidak langsung mengakses server pada komputer server itu sendiri. Oke, langsung saja daripada kalian bingung, kalian masuk ke aplikasi VirtualBox. Setelah kalian masuk ke aplikasi VirtualBox, hal pertama yang perlu kalian pastikan yaitu server harus berada pada network host only adapter. Ini bertujuan supaya terhubung antara host only adapter virtual machine dengan komputer fisik yang ada pada kalian. Contohnya pada virtual host only network. Jadi tujuannya untuk menghubungkan antara host only virtual machine dengan server. Jadi kalau diibaratkan ini sebagai kabel yang menghubungkan antara server dengan klien. Gitu saja biar kalian mudah, biar kalian gak bingung. Setelah itu, langkah selanjutnya kita pastikan apakah server dengan klien terkoneksi dengan baik atau terhubung. Untuk cara menghubungkan server dengan klien ada di video sebelumnya, yaitu ada dua, menggunakan DHCP dengan menggunakan static. Untuk video kali ini saya menggunakan IP configuration static. Untuk mengeceknya, kalian bisa hidupkan dulu virtual machine server dengan menekan icon start. Jika kalian merasa sudah menginstal aplikasi atau virtual machine Linux Debian 10, tetapi muncul tampilan ini dikarenakan DPD1 terpasang pada komputer kalian atau virtual machine kalian. Untuk menghilangkan hal ini supaya tidak mengulangi install ulang, kita coba hilangkan optical disk dengan cara remove disk from virtual drive. Kemudian kalian power off kembali. Jika sudah, kalian tekan tombol start kembali. Ini sedikit tips bagi kalian yang merasakan hal yang sama seperti itu. Kalian tidak perlu melakukan install ulang kembali, tetapi hanya menghilangkan CD yang masuk pada virtual machine kalian. Oke, kita coba masuk ke root. Kita coba pastikan apakah server dengan klien terhubung dengan baik. Kita coba ping ke alamat IP server, alamat IP klien, maka terhubung dengan baik. Kita coba dari klien ke server dengan masuk ke command prompt ping 192.168.2.1. Oh iya, bagi kalian yang baru masuk ke remote server atau ke video ini, disarankan untuk menonton di video sebelumnya, karena ini nyambung dari video pertama sampai dengan video sekarang. Dari mulai konfigurasi, dari mulai instalasi, itu nyambung sampai dengan sekarang. Jadi supaya kalian tidak bingung, disarankan tonton dari awal. Setelah itu, setelah memastikan komputer server dengan klien terhubung, langkah selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi paket SSH. Karena
untuk menghubungkan atau server dapat diakses oleh klien, kita membutuhkan SSH untuk melakukannya. Jadi untuk melakukan install SSH, kalian harus masukkan dulu DPD1. Caranya masuk ke div device, kemudian optical drives, kemudian pilih Debian 1. Jika sudah masuk, kalian coba masukkan CD-ROM tadi yang sudah kita masukkan pada virtual machine dengan perintah apt cd-rom add. Jika sudah dimasukkan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan install paket dari OpenSSH itu sendiri. Caranya dengan mengetikkan perintah apt get install OpenSSH server. Jika sudah seperti ini, karena saya sebelumnya sudah menginstal, jadi tampilannya seperti ini. Mungkin kalian kalau baru menginstal akan tampil atau muncul banyak teks dari proses penginstalan. Jika sudah seperti ini, jika sudah diinstal, kita akan coba cek apakah OpenSSH server ini terhubung atau tidak, atau aktif tidaknya. Kita cek dengan perintah etc init.b SSH restart. Oke, kita coba juga statusnya. Aktif berarti OpenSSH sudah berhasil kita install. Kita juga bisa langsung mengakses server menggunakan klien dengan aplikasi PuTTY Configuration. Kalian juga bisa mendownload aplikasi PuTTY Configuration di Google. Banyak aplikasi dari PuTTY Configuration. Setelah itu, kita masukkan hostname atau alamat IP dari server. Jika kalian lupa alamat IP dari server, kalian bisa cek dengan perintah IPA. Maka bisa dilihat bahwa IP dari server yaitu 192.168.2.1. Anda bisa dilihat dari npos 3 inet. Kemudian 192.168.2.1. Untuk port, ini port default dari SSH itu sendiri. Pastikan connection type menggunakan SSH karena kita untuk meremote menggunakan SSH bukan telnet. Oke. Kemudian open. Jika sudah seperti ini, kita dapat mengakses server menggunakan klien atau oleh klien. Kita coba login. Maka bisa dilihat bahwa kita bisa mengakses server menggunakan klien. Ini merupakan cara pertama untuk mengakses server, yaitu masuk dulu menggunakan user. Langsung sudah masuk ke user, kita langsung masuk ke super user. Tetapi yang kita inginkan bukan seperti itu. Contohnya, kita coba duplikasi terlebih dahulu. Kita ingin langsung masuk ketika login as, kita ingin masuk ke server langsung atau ke super user langsung. Kita langsung ke root, mengakses root. Ini tidak bisa. Bisa dilihat yaitu akses denied atau akses dilarang atau tidak diperbolehkan. Untuk mengatasi hal ini atau supaya kita langsung masuk ke root ketika proses open dari PuTTY Configuration, kita akan melakukan konfigurasi pada server utama terlebih dahulu. Caranya, kalian masuk ke server, ketikkan perintah nano etc ssh sshd config. Oke, sudah masuk ke ini, ke tampilan sshd config atau ke file SSH, kita coba ubah port terlebih dahulu, jangan menggunakan port default. Karena ini untuk keamanan, kita akan coba rubah ke 2020. Setelah itu, supaya kita bisa langsung login ke root,
kita rubah permit root login yang prohibit password, kita ganti ke yes. Jika sudah, kita ini bisa save dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita restart dengan perintah etc init.d ssh restart. Maaf, bukan SHH tapi SSH restart. etc init ssh restart failed. Kita coba logout dulu ininya supaya tidak mengganggu. Oke. Kita restart, bukan SHH tapi SSH. Restarting SSH biasa message error. Kita coba rubah portnya kembali, jangan menggunakan 2020. Kita coba ganti ke 2000. Enter Ctrl X. Kemudian kita coba restart kembali. Oke. Berarti kita mengganti port. Jika ada error seperti itu, berarti portnya bermasalah. Kalian ganti ke port lain. Misalkan tadi kan awal saya 2020, saya ganti menjadi 2000. Kemudian jika sudah seperti ini, kita coba login kembali menggunakan aplikasi Putih Configuration pada klien. Kita coba cek. Kita masukkan hostname 2.1. Untuk port kita sudah ganti, tidak bisa menggunakan 22, kita ganti ke 2000. Kemudian jika muncul tampilan ini, kalian pilih OK. Kita bisa langsung masuk ke root. Nah, jadi kita bisa melakukan remote server. Jadi kita bisa mengakses server menggunakan klien. Tentunya dengan bantuan aplikasi Putih Configuration. Contohnya kita bisa juga mengecek IP address menggunakan klien, tidak menggunakan dari server utama. Hasilnya sama saja. API misal kita coba install etc init.d ssh restart. Hasilnya sama saja seperti yang kita lakukan menggunakan server. Sebagai contoh, saya akan mematikan server menggunakan remote SSH atau remote server. Kita akan coba matikan menggunakan perintah init 0. Maka server mati dengan sendirinya karena kita sudah mengkonfigurasi remote server, yang artinya kita bisa meremote server itu sendiri menggunakan komputer klien. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana melakukan konfigurasi remote server menggunakan SSH atau Secure Shell Hosting. Sebenarnya untuk melakukan remote server bisa menggunakan SSH atau Telnet. Tetapi untuk sekarang saya menggunakan SSH. Di video selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi file server menggunakan Samba. Oke. Jika ada yang ditanyakan di video kali ini bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.